Afshussalam, Afshussalam, Innassalam, Babu Fathil Jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nandhura anfusana ma qaddamat lighad. Assalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'id. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang kami banggakan, Syekh Mustafa Al-Ghalayani, seorang pepatah Arab yang sangat masyhur, mengatakan, Syubbanul yaum bijalul ghad, inna fi yadikum amral ummah wa fi aqdamikum hayataha. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Sesungguhnya di tanganmulah urusan bangsa, Dan dalam langkahmulah tergantung masa depan bangsa. Makalah tersebut senada dengan syair Imam Asy-Syauqi yang sangat menggugah hati. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya kejayaan satu bangsa terletak pada akhlak pemudanya. jika mereka kehilangan akhlaknya, Maka hancurlah suatu bangsa. Berbicara seorang pemuda, muncul tanda tanya dalam hati. Apa yang kita ketahui tentang pemuda? Pemuda adalah individu yang berada di tahap yang progresif dan dinamis, sehingga pada fase ini kerap kali dikatakan sebagai fase yang sangat produktif untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan, baik belajar maupun bekerja. Jika kita sandingkan pemuda dengan orang yang sudah tua renta, maka pemuda adalah sosok yang kekuatannya lebih kolot. Namun, jika kita sandingkan pemuda dengan bocah balita, Maka pemuda adalah sosok yang kecerdasan dan kecakapannya lebih dapat dipercaya. dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda adalah aset yang sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Generasi muda merupakan komponen terpenting yang harus selalu dilibatkan dalam berbagai pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, daya ingat yang tinggi, serta inovatif dan juga kreativitas yang sangat mumpuni. Namun hadirin, jika kita lihat permasalahan pemuda yang dialami saat ini, sangat memprihatinkan, apalagi dalam konteks karakter building. Buktinya adanya arus materialisme dan hedonisme yang menenggelamkan sikap nasionalisme, sehingga hilangnya rasa persaudaraan dan semakin tajamnya sikap individualisme. Ketidakmampuan seorang pemuda dalam menyesuaikan diri dengan peluang partai politik di era reformasi sehingga meningkatnya tindak kekerasan dan liberalisme. dan yang paling memprihatinkan, banyaknya rintangan dalam ekonomi mandiri sehingga menurunkan etos kerja pemuda. Lalu bagaimana nasib bangsa kita jika pemudanya sudah tak lagi dapat diandalkan? Oleh karena itu, pada kesempatan yang insya Allah penuh barakah ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Peran pemuda sebagai tonggak kemajuan suatu bangsa. dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, melimpah kasih, Maha Penyayang, menyebar sayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang berbahagia. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar jilid 2 halaman 211 menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas menjelang wafatnya. Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang sangat banyak, sedangkan pewarisku adalah anakku wanita. Bolehkah aku menyedekahkannya 2/3-nya saja? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Bagaimana jika 1/3-nya saja ya Rasul? Beliau menjawab, tidak boleh. Jika kita kaji lebih dalam lagi, ayat ini diawali dengan ungkapan Wal yakhsha. secara semantik. Kalimat ini mengandung huruf lam lil amr yang diikuti oleh fi'il mudhari' yang menunjukkan sigat amr yang bermakna perintah. Dalam kaedah usul fiqh dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi kita, saya, saudara dan kita semua untuk merasa takut. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jika meninggalkan generasi penerus yang lemah. Lemah apa yang patut kita takutkan, wahai hadirin? Biji
Habibie mengatakan terdapat 5 kelemahan yang harus kita waspadai, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah akhlak. bahkan yang paling harus diwaspadai adalah lemah akidah. Mengapa demikian? Karena jika pemuda kita memiliki keimanan dan akidah yang lemah, maka mereka akan mudah terjangkit virus globalisasi. Sebagai bukti, Kemenpora Republik Indonesia mengabarkan setidaknya terdapat 10 permasalahan yang dialami pemuda saat ini. Di antaranya maraknya kekerasan seksual, Berkembangnya perilaku yang menyimpang, sikap curiga dan kebencian, kecenderungan mengadopsi nilai budaya asing, tenggelamnya pedoman ajaran agama, meningkatnya sikap pragmatisme dan heroisme, yang menghilangkan sikap idealisme dan patriotisme, sehingga mengakibatkan hilangnya semangat kebangsaan. Hadirin yang berbahagia, jika hal seperti ini terjangkit pemuda bangsa, terutama bangsa kita, bangsa Indonesia, maka pemuda tak lagi dapat dijadikan pelopor kemajuan. Akan tetapi sebagai virus yang menghambat kemajuan dan menjadi penyebab merosotnya peradaban. Rasulullah telah mengingatkan agar kita para pemuda pandai-pandai mempergunakan Syababika qabla haramik. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Oleh sebab itu, berdasarkan artikel yang ditulis oleh Yeni Ratna Pratiwi pada 31 Oktober 2021 lalu tentang pentingnya peran pemuda dalam memajukan suatu bangsa. Pemuda Indonesia seharusnya memiliki 3 peranan dalam memajukan suatu bangsa. Peran pemuda yang pertama adalah Agent of change. artinya pemuda sebagai agen perubahan. Dalam hal ini dapat diwujudkan dengan mendukung adanya perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat menuju pada arah yang lebih baik lagi di masa mendatang. Peran pemuda yang kedua adalah Agent of development. artinya selain sebagai agen perubahan, pemuda juga sebagai agen pembangunan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mendukung adanya berbagai pembangunan di lingkungan masyarakat di berbagai macam bidang, baik fisik maupun non-fisik. Peran pemuda yang ketiga adalah Agent of modernization. artinya pemuda Indonesia harus sebagai agen pembaharuan. Dalam hal ini, pemuda Indonesia harus memiliki kemampuan dalam menganalisa perubahan zaman sehingga mereka dapat memilih dan memilah mana yang harus dipertahankan dan mana yang memang seharusnya dirubah. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang semangat seorang pemuda, Al-Quran telah mengisahkan betapa semangatnya seorang muda yang bernama Musa. Hal ini termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 60 berikut ini. Wa il qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw
Ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, sebangsa setanah air yang berbahagia. Dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2, halaman 338, Imam Ali Ash-Shabuni menyebutkan bahwa ayat tersebut menceritakan tentang semangat seorang muda yang bernama Musa untuk melakukan rihlah ke pertemuan dua buah lautan. Imam Qatadah menyebutkan bahwa laut tersebut adalah Laut Faris dan Rum. Menurut Ibnu Abbas, pemuda bernama Musa tersebut melakukan perjalanan selama waktu 1 tahun untuk tak sampai pada tempat tersebut. Perjalanan ini tidak lain hanya untuk menemui seorang hamba yang berilmu, untuk menimba ilmu kepadanya. Dari ayat ini dapat kita ambil ibrah bahwa seorang pemuda harus memiliki semangat yang tinggi untuk menjaga intelektual diri dan dalam talabul ilmi. Mengapa? Karena dengan semangat untuk membangun peradaban bangsa, tidak pantang menyerah untuk mencapai kemajuan suatu bangsa. Begitu besar peranan seorang pemuda, sejalan dengan jargon Presiden Soekarno untuk membangun semangat para pemuda, yakni Beri aku 1000 orang tua, Niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. hadirin yang berbahagia. Dari berbagai penjelasan tadi dapat kita ambil 3 intisari kesimpulan, yakni Yang pertama, pemuda adalah aset berharga yang akan menjadi pemimpin suatu bangsa. Di tangannya lah urusan bangsa dan dalam langkahnya lah tergantung masa depan bangsa. Yang kedua, pemuda harus tampil menjadi garda terdepan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia. yang ketiga, pemuda harus memiliki semangat yang tinggi, tidak pantang menyerah dalam mengupayakan Indonesia sebagai negara berkemajuan, berperadaban, serta berdaulat di tingkat internasional. Hai para kaum muda, di tanganmu nasib bangsa. Jaga dan rawat dengan jiwa raga agar bangsa tetap jaya, bermartabat di dunia, serta berdaulat sepanjang masa, serta berdaulat sepanjang masa, agar bangsa tetap jaya. Kiranya hanya inilah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kehilafan. Akhirun, buah durian, buah duku. Cukup sekian dan